bulanan anakku. Nah, dirayainlah itu bukan semata-mata pesta pernikahan, itu memang syukuran aku, sekalian selamatan 4 bulanan. Ya dia susah lah ngejelasin sama dia karena susah kalau belum pernah ngerasa hamil itu, bahagianya orang hamil itu gimana tuh susah. Kalau diperhatiin semua yang Kak Fit bahas semua bener loh. Emang bener, mana ada aku hoak-hoaknya. Nah, kalau si mandul bopeng itu kan aku udah kasih contoh. Kalau mau nge-upload itu sesuatu berita itu yang ada faktanya. Kalau dia memeras fakta. Dari si Kimbel katanya dia sama si Miss Gosip itu kan ada fakta, ada bukti transfer, ada korbannya. Dia jual skincare busuk. Fakta. Nah, kalau dia cuma modal modal hoak, aku tuh nggak sama sekali marah atau kesel, nggak. Aku seneng kalau si Bopeng Mandul ini masih keluar-keluar karena ada alasan aku untuk ngebales. Termasuk baru baju biru yang terakhir tuh yang aku hamil itu kan bukan karena aku menikah karena aku hamil. Aku memang nggak mau merayakan pernikahan aku, tetapi besti-besti aku ngerasa, ayo dong rayain sekalian 4 bulanan, aku rayain. Sekalian aku bersyukur aku hamil. Gitu Bopeng Mandul, aku menikah itu 2012. Mandul lagi ngintip. Joker penerus si Yoke, sadis mulutnya ya makanya. Tapi si Yoke nggak sebiadab dia sih. Kalau Yoke nggak ada meres-meres ya. Kalau si Joker ini meres. Kalau si Yoke mah memang dia mau onar aja gitu. Nggak ada otak memeras apa kayak si Joker ini ya. Mungkin kalau dikasih uang jajan sama yang nyuruh-nyuruh mungkin iya. Tapi bukan dari keinginan dia gitu ya. Ternyata si Joker Bopeng lebay banget. Pokoknya gitu guys, aku mah nggak akan membiarkan ya si Cocot, si Bopeng ini seenaknya. Dia mereview skincare orang jelekin, dia jualan juga. Iya busuk skincare dia. Bentar lagi aku udah beli tuh ya, udah check out skincare dia yang NA-nya ngawur itu. Aku mau kasih ke anjing aku aja, kasihan. Takut Bopeng dia. Muka anjing aku aja mulus daripada muka dia. Ya, udahlah. Ya pokoknya aku nggak akan diem kalau dia ngedoxing aku, tapi aku perlu suka banget Kak Fit. Terima kasih. Wulan Pring, apa kamu ketawa? Mungkin ini ya nggak boleh denger lagu ya. Aku takut di ini lagi. Every time you touch me, bentar aja deh, belum ada jalan. Tanya ini startnya Bu Amel. Kalau udah dekat suruh kasih tahu. Hah? Cariin musik aja dong. Kalau lagu saya lagi ini instrumen aja. Semangat, iya semangat dong. Nih aku lagi nungguin teman aku makan siang. Emang gilingan pak. Halo cintaku, siapa ini? Idi, diam aja. Idi itu males berurusan sama orang gila. Sekarang seneng Kak Fit. Dulu sempat kepancing, maaf ya Kak Fit, kece mas. Banyak ya begitu. Makanya aku nggak mau lagi diem kalau ada orang yang ngebully, ngedoxing. Aku lawan, aku injak pokoknya. Ya, kalau dia udah aku paparkan nih. Cuman aku tuh bingung ya sama si Bopeng ini. Dia itu harusnya smart dikit gitu. Jangan apa-apa itu diupload. Jadi kelihatan kan kesel nggak bisa balesnya itu kelihatan banget lah. Kalau dia dicerai cuma minta nafkah idah 37 juta kan udah ada itu di pengumuman cerai-cerai itu. Nah, dia koleksi mut'ah, koleksi apa tuh namanya? Apa kalau bercerai itu? Uang idah, uang mut'ah, uang nafkah. Nah, dia koleksi dia koleksi uang mut'ah, idah dan nafkah. Udah gitu cuman berapa tuh? 37 juta, berapa? Semurah itu harga diri dia, guys. Kalau aku jadi perempuan, cerai aja sepeser pun aku nggak mau. Tuh ada tuh yang minta uang nafkah 1.000 rupiah apa 500 perak karena syarat itu keren. Jadi perempuan tuh harus begitu. Jangan kita udah bercerai minta uang nafkah sama orang yang udah kita cerai, yang orang kita benci, tapi kita mau uangnya, kan gak ada harga diri. Sinting. Itu si Bopeng kolektor uang
uang ida. Adalah itu dah. Kalau dicerai itu kan gitu ya. Ada uang nafkah, ada uang ida apa. Kalau dia perempuan yang punya harga diri udah menceraikan laki-laki harusnya 0 rupiah. Harusnya 100 rupiah gitu. Itu karena syarat aja. Kalau dia masih ada nominalnya bisa dibelikan nasi 1 bungkus. Nah berarti dia nggak ada harga diri. 73, aku baca tuh di web 37 juta. Ya itu harga diri dia begitu. Ajudan pribadi, hai, apa kabar? Apa cerita? Bosku yang punya Indonesia. Aku tuh kalau ngeliat muka dia, aku ketemu dia guys, si ajudan pribadi di pesawat. Ini dari jauh aja aku udah pengen ketawa, lucu dia. Kita yang lain aja ya, kita bertanya. Tadi aku senang tuh bertukar cerita ketika aku menjadi salah satu karyawan di salah satu bank. Nah, kamu tuh mau mau terinspirasi apa lagi dari aku? Nah, untuk teman-teman, aku ya nggak tahu ya ini aku ya. Kalau aku kan memang aku tuh selalu bermimpi. Orangnya itu aku tuh selalu bermimpi, tapi sekarang udah stop mimpinya karena aku udah merasa ya sudah aku cukup gitu. Mimpi aku sekarang adalah aku ingin melihat anak-anak aku tumbuh bahagia, sehat, Naira, Keira mendapatkan apa namanya, mendapatkan kehidupan yang aku impikan sebagai seorang ibu kepada anaknya. Mereka bisa mencapai cita-citanya dengan lancar tanpa halangan. Aku ingin melihat yang paling dekat tuh Naira Keira itu segera mandiri, mendapatkan pekerjaan yang dia cintai, dalam dunia apapun aku akan dukung gitu. Itu yang sekarang aku impikan, itu udah nggak bermimpi lagi. Dulu waktu aku masih merintis, aku kepengen ini ya. Buat sekarang aku udah merasa terima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala sama hidupku yang sudah eh, ada di posisi sekarang. Aku bukan orang kaya ya guys. Sekali lagi aku bukan orang kaya. Aku orang ada cukup gitu. Mau makan aku bisa, mau apa sesuatu aku bisa sesuai kemampuan aku. Mau sedekah aku bisa gitu. Jadi kalian ini jangan berpatokan pengen jadi orang kaya. Kamu harus berpikir kamu menjadi orang yang cukup dan bahagia itu dulu ya. Kok Bopeng bisa kebal gitu ya? Adalah kalian bosen ngedengar bahas dia terus. Intinya si Bopeng ini eh dia memegang buntut bos-bosnya. Jadi dia jangan sampai ada apa-apa gitu ya. Jadi sekuat tenaga pasti dalang-dalangnya ini menjaga dia jangan sampai dia masuk jeruji. Makanya aku sikat aja di sosmed biar kalian itu melek kalau si Bopeng ini mengambil kesempatan mentang-mentang disuruh sama dalang-dalangnya, akhirnya dia memeras. Karena apa? Udah dapat uang dari dalangnya dia merasa belum cukup, kurang. Jadi ada celah nih, ada celah untuk memeras, untuk mengintimidasi, untuk nakut-nakutin dan dia pakai. Nah, itulah yang terjadi di kekisruhan ini sehingga si NM itu mempunyai mempunyai contoh, oh dia begini nih, aku juga bisa begini. Nah, yang kena si NM, dia sampai hari ini masih memeras, tapi udah nggak ada ya. Sekarang kan aku bilang, siapapun skincare yang menggunakan jasa si Bopeng ini untuk mereview, sudah pasti aku pastikan reviewnya berbayar dan kemungkinan skincare-nya malah busuk. Nah, aku akan review balik, bayar berapa? Bener nggak reviewnya? Kalian beli aja skincare yang memang bener-bener nggak huru-hara, banyak tuh kan ada Mustika Ratu, ada RH, ada apalagi ya skincare yang stabil banget, yang nggak pernah Wardah tuh. Kalau yang aku tahu ya itu ya, yang kalau yang sekarang pakai fingerprint.
Iya, kalau zaman dulu aku masih pakai kartu. Nah, anak milenial, anak tahun 2000-an yang kerja masih pakai kartu yang dijegrek gitu. Nah, aku ngalamin itu. Makanya suka nitip absen kalau kesiangan, ketahuan, guys. Mudah-mudahan tadinya enggak, aku tuh nggak tajir-tajir amat, ada, cukup ya. Kita nggak boleh ukurannya itu hidup itu harus tajir ya. Kalau tajir nggak bahagia juga buat apa? Dulu kartu dijegrek, ya benar, dulu kartu dijegrek kan, ada jamnya, lewat berapa menit. Pusing. Siapa lagi yang zaman kerja absennya kartu dijegrek? Kalian tahu nggak guys? Kita itu sebagai manusia ya, kalau kita mengingat masa lalu yang sulit menurut kita pada saat itu, terus aku mengenangnya di meja ini misalnya pada saat aku menjadi karyawan, terus aku suka senyum-senyum sendiri ya, you did it gitu. Aku tuh bisa melewati masa-masa yang menurut aku pada itu kok gue gini amat ya gitu. Tapi menjadi indah dikenang kalau kita bisa melewatinya dengan baik gitu. Nggak ada kesedihan, malah kalau mengenang masa-masa aku jadi karyawan itu suka senyum-senyum sendiri gitu. Kadang kalau aku masih komunikasi dengan teman-teman aku sama-sama bekerja dulu tuh kita suka bernostalgia, cerita, "Ah, dulu sih ini gini ya, dulu sih ini ya," indah dikenang lah pokoknya. Hidup tenang dan bahagia dan bisa menikmati hidup, betul. Yang penting hidup tenang dan bahagia dan bisa menikmati hidup. Tim Gen Milenial, dong, tim geng milenial kumpul di sini. Ini Project V. Nah, lagu-lagunya lagu-lagu ini nih milenial. Lagu-lagu tahun 2000. Terima kasih. Insya Allah sehat. Kamu juga sehat-sehat ya. Diledekin Dopeng tuh di story-nya. Kamu kan udah tahu aku bukan aku ngeledekin lagi, aku menghina si Bopeng di feed aku tapi di IG satunya ya. Aku di sini nggak mau terlalu sampah. Udah di second account itu aku dedikasikan untuk nyikat si Bopeng. Dia tuh udah habis acara guys, karena dia udah ketahuan. Dia udah ketahuan menipu masyarakat, mengatasnamakan masyarakat untuk menipu. Lalu sekarang dia lagi berpikir kalau aku itu apa tuh zaman di Lampung atau apa, nggak ada satu aja foto yang bisa membuktikan kalau aku itu seperti DM yang dituduhkan itu, aku kasih 10 miliar. Aku tuh nggak sesampah si Bopeng hidupnya ya. Aku tentu punya punya apa ya? Aku punya tanggung jawab sebagai manusia untuk membawa hidupku ingin seperti apa. Apalagi aku punya anak. Punya anak jadi seorang ibu itu pasti pengen surga di telapak kaki ibu itu harus sempurna dari awal sampai sekarang. Tidak ada jejak digital aku yang kira-kira anak aku semua itu malu dengan perbuatan aku, nggak ada. Kalian boleh cari sampai ke lubang semut ya. Nggak ada. Aku hidupnya normal-normal aja. Aku dibesarkan dari keluarga biasa. eh Orang yang berjuang dari remaja gitu untuk aku seperti sekarang ini, tidak pernah menginjek kepala orang lain untuk aku sampai di posisi ini, tidak pernah mempunyai cerita hidup yang memalukan, apalagi kata si Bopeng kan apa tuh aku ani-ani atau apa ya, kalau dia udah pernah menjadi ani-ani jangan sama-sama